Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian pada ibadah online minggu ini. Ibadah ini Anda dapat saksikan setiap saat di YouTube GBI Putra Official. Dan doa malam diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pada pukul 8 malam di @Sukino Tarjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Mari saudara-saudari sekalian, kita puji nama Tuhan, kita ikut menyanyi dan memuji nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat GBI Putra dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan hari ini. Siapkan hatimu, siapkan tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia sebab Dia Raja yang layak untuk terima pujian kita. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan, sebab Dialah satu-satunya keselamatan kita, saudara. Haleluya. Sama-sama Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Tuhan. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku, ku bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Tuhan, Kau kebenaran kami. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku. Siap? Here we go. 1, 2, say. Yesus Tuhanku, hidupmu takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan Tuhan kami berdiri menyembah, sebab Kaulah alasan. Katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, oh, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah alasan. Say, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami, oh, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku,
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Masyurkan Dia, saudara. Haleluya. Come on. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Oh, lukis cakrawala. Come on. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Mari jemaat GBI Putra yang diberkati, nyanyikan sama-sama, katakan melukis. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, come on, katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Say, whoa, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, oh, oh. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Kami rindukan, yes Lord, terjadi atas bangsa kami. Amin. Siap jemaat GBI Putra, angkat suaramu, here we go. Say, whoa, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Semua tepuk tangan kepala, come on. Woo. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya pemulihan, kebangkitan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Oh, Yesus, haleluya. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, whoa, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Come on. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Berikan sorak-sorai buat Raja.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang hebat. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab itu kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Siapkan persembahanmu dengan penuh sukacita. Amin. Nanti layar TV, layar handphone Bapak Ibu ada QR code. Beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, yang tak pernah tinggalkan kami walaupun cuma sedetik Tuhan. Terima kasih buat kesempatan indah ini. Kami mau menabur, kami mau beri dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu, usaha bisnis pekerjaan apapun mereka kerjakan, Bapa buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, yang siap menabur, yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami, dan kami mau katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari nyanyikan nyanyian syukurmu, katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dan kami mau bermazmur Bapa, amin, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami,
menyembah Engkau, Raja mulia. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau disembah. Sembah Dia, sembah Dia. Mari jemaat GBI Putra yang diberkati Tuhan, Engkau yang rindu menyembah Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama di mezbahnya Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, sembah Tuhan yang sudah mati dan menebus engkau di kayu salib. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Tepuk tangan buat Yesus yang mulia. Nyanyikan pujian ini, mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Nyanyikan mulia, mulia, Engkau mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yes Lord, yang duduk di tahta. Amin. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau yang duduk di tahta kemuliaan-Mu. Dari mezbah ini Tuhan, dari rumah-rumah, terangkat tangan dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
Tuhan, terima kasih Tuhan, kemuliaan bagimu selamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, shalom semuanya dan selamat beribadah. Dalam ibadah online kita di GBI Putra, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ikut ibadah ini, Anda disambut dengan penuh sukacita dan adalah doa dan harapan saya supaya kita semua yang ikut ibadah ini boleh terima berkat besar dari Tuhan Yesus. Saudara terkasih, ibadah pada minggu ini disertai dengan perjamuan kudus, jadi mari siapkan alat-alat perjamuan saudara, roti dan anggur saudara sekalian, sehingga nanti selesai khotbah, kita akan langsung masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara terkasih, sebelum kita berdoa buat firman Tuhan, sedikit laporan mengenai pelayanan kita untuk bencana di NTT tahun 2021. Kita sudah mengirimkan bantuan sekitar 100 juta untuk ke gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang terkena bencana. Ada rekan kita, Saudara Elsar Hayer, kebetulan memang orang NTT, sedang ada di sana dan dia menolong kita untuk mengumpulkan data untuk verifikasi supaya bantuan kita jatuh ke tangan yang tepat ya. Jadi kita terima kasih kepada Tuhan yang sudah mengatur semuanya ini, saudara sekalian, dan kita masih akan terus memberikan bantuan kita sesuai dengan dana yang ada supaya banyak orang bisa rasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah memberikan bantuan saudara, dana saudara untuk kita bisa bagikan kepada mereka yang sedang kekurangan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya Tuhan akan balaskan semua ini kepada kita semua yang murah hati dengan mereka yang sedang mengalami kesusahan. Nah, sekarang firman Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan doa kita. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di ibadah ini pada hari ini merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi dinyatakan atas hidup kami. Maka pada hari ini kami mengundang Roh Kudus bekerja dengan leluasa atas kami sekalian, di tengah-tengah kami semua, di rumah kami masing-masing, sehingga pada hari ini kami beroleh berkat besar yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan dengan mengingat-ingat betapa lemah dan tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa Engkau ya Tuhan. Maka pada hari ini juga berikanlah kepada kami semua tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Kalau saudara normal-normal saja sebagai manusia, saudara akan dalam hidup ini bertemu dengan banyak orang yang hidup mereka itu perlu berubah. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, macam-macam. Dan kalau saudara normal-normal saja sebagai manusia, saudara tidak hanya akan menjumpai orang-orang yang hidupnya perlu berubah. Saudara juga akan menemukan dalam hidup mereka apa saja yang perlu berubah. Oke, kalau si A ini dia perlu berubah di bidang ini. Kalau si B perlu berubah di bidang yang satunya lagi. Saya punya pasangan perlu berubah di sini. Saya punya orang tua, anak perlu berubah. Saya punya ipar, mertua, mantu, teman saya perlu berubah. Kita tahu persis perubahan apa yang perlu mereka lakukan. Dan kalau saudara itu normal-normal saja sebagai manusia, saudara tidak akan sadar bahwa saudara sendiri perlu juga berubah. Atau saudara tidak akan sadar apa yang perlu diubah dalam hidup saudara. Bahkan ketika saudara diberitahu bahwa saudara perlu berubah, kemungkinan besar kalau saudara hidup normal-normal sebagai manusia, saudara tidak akan terima usulan untuk berubah. Saudara kemungkinan besar akan membantah, akan melawan, dan akan menyangkal. Saudara akan menolak untuk berubah. Kalau saudara hidup sebagai orang yang normal-normal saja, sekalipun dikasih bukti, Sebab penyangkalan adalah salah satu senjata utama manusia dalam hidupnya. Nah, 3 minggu lalu saya itu memberikan contoh tentang satu macam penyakit yang namanya sindroma Anton. Yaitu ini penyakit di mana seseorang itu sebenarnya buta,
tetapi tidak sadar dia buta dan tidak terima kalau dia dibilang buta. Ada penyakit yang demikian. Nah, ketika kita bicara soal perubahan atau transformasi, manusia itu menjalani beberapa proses. Ya, yang saya gambarkan, tunjukkan seperti demikian. Mari kita lihat ya. Yang pertama adalah ketika manusia itu menolak perubahan. Saya kasih contoh begini ya. Pada tanggal 23 April tahun 1985, Coca-Cola itu mengumumkan suatu perubahan penting pada produknya itu, minumannya itu, ya, yaitu Coca-Cola yang lama akan dihentikan produksinya dan digantikan dengan Coca-Cola baru, the new Coke. Nah, Coca-Cola baru ini adalah hasil dari riset bertahunan dan kemudian ternyata ketika dites ke pelanggan, ternyata rasanya jauh lebih enak dan diterima oleh para pelanggan. Jadi demikian pengumuman disampaikan oleh dirut Coca-Cola. Nah, Coca-Cola sama sekali tidak pernah mengira konsumen bisa begitu marah. Lebih dari 400.000 orang telepon ke markas besar kantor pusat Coca-Cola dan memprotes dan mereka minta supaya Coca-Cola yang lama itu dimunculkan kembali. Mereka nggak terima Coca-Cola baru. Nah, Coca-Cola akhirnya meminta seorang psikiater untuk menganalisa suara dari orang-orang yang protes ini nih. Dan menurut sang psikiater, ternyata para pemrotes ini yang telepon itu nada bicaranya, nada protesnya, nada ngomongnya itu seperti orang yang kehilangan atau mengalami kematian orang yang dikasihi. Sampai sedemikian rupa. Nah, jadi akhirnya 79 hari kemudian pada tanggal 11 Juli tahun 85 juga itu Coca-Cola akhirnya kembalikan Coca-Cola yang lama, dikasih nama Coca-Cola Classic. Yang saya mau cerita begini, bahwa Coca-Cola akhirnya melakukan suatu riset kecil terhadap orang-orang telepon 400.000 lebih itu dan menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu apa? Ternyata sebagian besar daripada para penelpon itu tidak pernah minum Coca-Cola sama sekali. Mereka nggak tahu rasanya apa, yang lama, yang baru kayak apa. Mereka nggak tahu sama sekali. Nah, kenapa bisa demikian? Menurut analisa beberapa orang, ternyata mengubah rasa Coca-Cola itu adalah mengganggu tradisi. Dianggap sebagai sesuatu yang tabu sama sekali. Padahal mereka sendiri tidak minum Coca-Cola. Nah, saudara-saudara sekalian, ini contoh jelas tidak mengerti perubahan, tetapi menolak perubahan. Itu yang pertama, manusia menolak semua perubahan. Ngerti nggak ngerti, pokoknya tolak. Lalu kemudian pada tahap yang kedua adalah menerima perubahan asal untuk orang lain. Jadi, pada tahap ini, si manusia sendiri mengatakan, oke, kita perlu berubah, ya. Tapi asal jangan saya yang disuruh berubah. Orang lain boleh, silahkan. Di rumah saya ada satu buku, judulnya itu Change is Good. You go first. Okay. Perubahan itu bagus. Kamu duluan deh. Ya. Jadi saya mendukung perubahan, asal saya jangan disuruh berubah, ya. Orang lain silakan duluan berubah. Okay. Lalu pada tahap berikut, tahap 3, manusia itu akhirnya mau ikut berubah, tapi dengan macam-macam syarat. Syarat macam apa? Contohnya lah, oke, asal jangan dipaksa ya, asal jangan disuruh-suruh ya, asal jangan buru-buru ya. Jadi dia mau menurut iramanya dia, menurut caranya dia. Nah, ini adalah masih ada sedikit sifat pemberontaknya masih muncul di situ tuh, ya. Saya mau, tapi menurut caranya saya. Pada tahap yang keempat, si manusia itu berserah total. Di sini dia pasrah kepada Tuhan dan bersedia bekerja sama supaya perubahan terjadi. Pertanyaan saya pada hari ini, saudara ini di tahap yang mana? Masih menolak perubahan? Atau mungkin sudah agak bagus, bersedia asal orang lain yang berubah? Atau saudara sekarang bersedia berubah? Tapi dengan berbagai syarat, atau saudara pasrah total.
bekerja sama dengan Tuhan. Nah, adalah sifat umum manusia untuk dia itu seringkali itu tidak menyadari kekurangan diri sendiri, tapi gampang melihat kekurangan orang lain. Istilah Alkitabnya itu adalah bahwa debu di mata orang kelihatan, sementara di mata sendiri ada balok gede aja nggak kelihatan. Ya, itu manusiawi. Ya. Nah, perubahan atau transformasi itu dimulai pertama-tama dengan kesadaran akan adanya hal tertentu, masalah tertentu, kekurangan tertentu dalam diri saya yang perlu diubah. Saya kasih contoh tentang hal ini dari kehidupan satu orang bernama Petrus. Bagaimana orang ini mengalami transformasi yang mengubahkan hidupnya secara total. Coba kita lihat ya. Seorang nelayan kecil di Danau Galilea mengalami proses yang sangat dramatis dalam hidupnya, sehingga 2000 tahun kemudian setelah dia meninggal pun, maka namanya masih disebut-sebut di seluruh dunia. Petrus ini alami jatuh bangun di dalam kehidupannya dan pelayanannya. Dia dipanggil ikut Yesus sebagai sang juru selamat dunia. Kemudian masuk ring satunya Tuhan Yesus. Tapi kemudian berbalik menyangkal sang guru ketika dia dalam keadaan kepepet. Nah, apa yang terjadi dalam diri Petrus ini? Bagaimana dia mengalami suatu perubahan dalam hidupnya? Mari kita lihat. Okay. Menurut saya, Petrus itu menunjukkan betapa manusiawinya dia ketika dia berkata begini di kitab Markus pasal yang ke-14. Kita baca ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Markus 14 ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, kata Petrus kepadanya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. 30. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kemudian berikutnya, tetapi dengan semakin bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku mesti mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Nah, jadi Petrus sama sekali tidak terima ketika dia dibilang akan menyangkal Yesus. Dia yakin sepenuh-penuhnya bahwa dia tidak akan berbuat demikian. Dia akan teguh imannya. Jadi ketika dia berkata, "Sekalipun aku mesti mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Alkitab itu mencatat demikian. Bahwa Petrus itu katanya dengan semakin bersungguh-sungguh. Petrus berkata. Jadi dia bukan sedang mencoba menipu Tuhan Yesus. Atau bahkan menipu diri sendiri. Dia bukan sedang acting. Dia ini sungguh-sungguh percaya dia tidak akan menyangkal. Yakin banget. Nah, kita ini seringkali membesar-besarkan keteguhan dan ketangguhan iman kita. Bukan saja iman kita yang sering kita besar-besarkan sih. Seringkali yang lain juga dibesar-besarkan lah. Apa itu? Contoh IQ, pengetahuan kita, kepintaran kita. Itu seringkali juga kita besar-besarkan kebaikan hati kita, kemurahan hati kita. Itu biasa, itu manusiawi. Saudara perhatikan, ketika sedang mengucapkan kata-kata penyangkalan akan Tuhannya, Petrus itu bahkan masih belum sadar akan keadaan dirinya. Ya. Diperlukan suatu peristiwa, yaitu ayam berkokok 2 kali, untuk menyadarkan Petrus akan kelemahan besar dalam dirinya. Akhirnya Petrus berhadapan dengan satu realita. Saya ini pengkhianat. Saudara terkasih, Petrus menyangkal Yesus. Saudara menyangkal siapa? Atau menyangkal apa? Ya. Ada orang yang menyangkal bahwa dia adalah pecandu. Candu macam-macam. Pecandu narkoba, pecandu judi, pecandu pornografi,
pecandu games, pecandu makanan, macam-macam. Ya. Nah, bagi Petrus, pembuka mata itu adalah ayam berkokok. Bagi Raja Daud, pembuka mata itu adalah teguran daripada Nabi Nathan. Bagi anak bungsu yang hilang itu, pembuka mata adalah kandang babi. Nah, bagi saudara, saya tidak tahu apa yang bisa membukakan mata kita untuk kita menyadari bahwa saya ini bermasalah nih. Dan saya perlu berubah. Yang jelas, saudara sekalian, kita perlu pada akhirnya menerima realita akan situasi kita. Sebab transformasi itu dimulai dari kesadaran akan perlunya perubahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah transformasi itu berlanjut dengan kesadaran akan ketidakberdayaan kita untuk mengubah diri kita sendiri. Kita bukan tidak pernah mencoba, saudara-saudara sekalian. Dengan segala cara mencoba, akhirnya kita menyadari bahwa kita tidak berdaya menghadapi kecanduan ikatan dalam hidup kita. Nah, setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus, Petrus ini kembali ke Galilea dan menjala ikan lagi. Dia istilah kita kembali ke hidup lamanya. Ya. Dulu dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, sekarang dia kembali lagi menjadi penjala ikan lagi. Jadi kita menemukan suatu hal bahwa Petrus ini hadapi suatu dunia yang hancur berantakan. Kepercayaan dirinya dulu begitu hebat, sekarang habis sama sekali. Dan masa depannya itu suram dan dia nggak tahu, saya ini mesti bagaimana. Apa yang harus saya perbuat? Di Yohanes pasal 21, di ayat yang ketiga, Yohanes 21 ayat yang ketiga, kita baca begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ya. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi hamba Tuhan gagal. Kembali ke dunia sekuler pun gagal. Jadi saudara-saudara terkasih, apa yang harus terjadi pada seseorang ketika dia menghadapi jalan buntu seperti Petrus? Ketika dia sadar bahwa dia perlu berubah, tapi tidak tahu nih, bagaimana harus berubah. Tapi satu titik dia sadar bahwa ketika dia berusaha mencoba berubah dengan kekuatan sendiri, dia ternyata tidak sanggup. Ya. Nah, ini beda dengan orang yang tidak sadar, dia perlu berubah. Ya. Dan tidak terima bahwa dia dibilang harus berubah. Ya, ini beda. Ya. Orang yang tidak sadar dia perlu berubah, itu hanya perlu tunggu waktu. Di mana dia itu akan kebentur entah sekali atau berkali-kali. Baru dia sadar, saya perlu berubah. Ya. Orang yang tidak tahu apa yang harus diubah, itu cukup tanya sama Tuhan lah. Seperti Mazmur 139 berkata demikian. "Selidikilah aku dan kenalah aku," katanya. "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah aku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Jadi orang yang tidak tahu apa yang mesti diubah, dia cukup bertanya sama Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku ubah dalam hidupku?" Dan itu satu doa yang saya katakan akan Tuhan jawab. Ya. Nah, tapi hari ini kepada saudara yang sadar saudara perlu berubah, ya, tapi tidak tahu harus bagaimana, mari belajar dari Petrus. Mari kita lihat, oke? Ketika mereka sedang menjala ikan di sana dan tidak ada hasil sama sekali, gagal total, maka muncullah Yesus di pinggir danau. Begini kata Yohanes 21 ayat 4. Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai terang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Barangkali karena jaraknya. Nah, saudara terkasih, kehadiran Yesusnya adalah vital. Ya. Jadi seseorang tidak tahu dia mesti ngapain. Ketika dia sadar, saya ini mau berubah tapi nggak bisa. Maka sekarang poin penting ini adalah bahwa Yesus adalah kunci dari transformasi.
Kehadiran Yesus itu diperlukan mutlak, harus ada kalau kita ingin suatu transformasi terjadi atas hidup kita. Saya pakai perumpamaan demikian ya. Umpamalah, katakanlah kita bicara tentang perubahan ini sebagai kayak seperti orang naik mobil ke satu tempat. Ya. Nah, saudara perlu punya nih kunci mobil. Ya. Tanpa kunci, saudara nggak akan bisa apa-apa. Sekalipun mobilnya ada. Ya. Nah, kehadiran Tuhan Yesus ini itu ibaratnya adalah kunci yang akan membukakan pintu mobil dan memampukan kita untuk membawa mobil ini, nyetir mobilnya ke satu tujuan. Ya. Nah, tapi kehadiran Yesus ini perlu kita kenali dan perlu kita sadari. Jangan sampai dia ada, kitanya nggak tahu. Sebab, saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa mereka itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sampai ada satu, yaitu Yohanes yang mengenali dan berkata, kita baca ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, saudara terkasih, begitu kita sadar akan kehadiran Tuhan, kita sadar akan hal berikut. Kita tidak layak. Kita mendadak sadar akan ketelanjangan kita. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Semuanya kebuka. Semua kekurangan kita, cacatnya kita, semua kejelekan kita, semua terbuka. Nggak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita telanjang total sama sekali. Nah, saudara perhatikan, Petrus sendiri menurut sebagian komentator, sama sekali bukan nggak pakai berpakaian, bukan nggak pakai baju sama sekali. Dia itu lagi kerja, karena itu dia menanggalkan baju luarnya. Ya. Hanya pakai baju dalam saja. Ya. Tapi di hadapan Tuhan yang Maha Suci, kita ini tanpa perlu banyak waktu, seketika juga akan sadar akan kekurangan kita, kekonyolan kita, akan kelemahan kita, dosa-dosa kita, akan kenajisan diri kita, saudara sekalian. Kita akan otomatis sadar ketika ada di hadirat Tuhan. Nah, tapi ada satu hal yang bagus dalam diri Petrus ini nih. Karena catatan Alkitab adalah dia terjun ke dalam danau. Loh, kenapa terjun ke danau? Begini, saudara sekalian, kalau ikut kapal akan kelamaan. Kenapa? Karena kapal tadi dikatakan penuh dengan muatan ikan. Jadi lambat. Jadi dia pengen sekali cepat-cepat ketemu sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya. Nah, bukankah kita terkadang juga demikian, saudara sekalian? Ya. Terkadang kita ini ingin dekat sama Tuhan, tapi ada juga dalam diri kita, ada suatu keinginan lain untuk tidak mentaati perintahnya. Kita ini membayangkan betapa indahnya kita ini dekat dengan Tuhan, ada di hadiratnya, tapi juga membayangkan betapa nikmatnya dosa. Petrus itu tiba di pinggir danau, dan kemudian menemukan sesuatu yang mengagetkan sekali. Yaitu apa? Ada api arang. Coba baca ayat 9. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kenapa mengagetkan? Saudara terkasih, api arang, danau dan pertanyaan adalah tiga hal yang Tuhan pakai untuk memulai transformasi dalam diri Petrus. Begitu Petrus melihat api arang itu, pikirannya langsung dibawa ke satu malam di mana dia duduk di depan rumah dari imam besar Kayafas. Tuhan Yesus sedang diadili di dalam. Petrus pengen tahu apa yang terjadi, jadi dia kemudian putuskan ikut ke sana, pengen tahu, pengen dengar. Malam itu kata Alkitab dingin sekali, jadi di situ dia berdiam di depan api arang tersebut. Sementara dia sedang berdiam, lalu kemudian mendadak ada yang mengenali dia. Ya. Ini catatan Alkitab. Ya. Markus 14 ayat 66. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, 67. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Ayat 69. Ketika
hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. 70. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau orang Galilea. Orang Galilea itu orang kampung, saudara sekalian. Gaya ngomongnya, aksennya ketahuan orang Galilea. Nggak bisa dibantah. Ya. 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudara sekalian, perhatikan. Injil Yohanes menambahkan satu tambahan penting. Ya. Yohanes 18, ayat yang ke-18. Ya. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah, di depan api arang, saudara-saudara sekalian, api arang itu bahasa Yunani-nya adalah antrakian. Nah, saudara perhatikan begini, bahwa di seluruh perjanjian baru, kata api arang itu cuma muncul 2 kali. Dua-duanya di Injil Yohanes. 1 kali Yohanes 18 ayat 18 berdiam di depan api arang. Yang kedua adalah Yohanes 21 ayat 9 di mana Tuhan Yesus membuat yang namanya api arang. Jadi Tuhan itu sengaja membuat api arang untuk memulihkan Petrus. Sebab ada satu pesan penting di balik api arang itu. Bahwa dulu kamu berbuat salah di depan api arang. Nah, sekarang kamu dipulihkan di depan api arang juga. Lalu kemudian danau. Dulu mereka dipanggil pertama kali di danau yang sama, danau Galilea, ya. Ketika sedang mencari ikan. Nah, sekarang hal ini diulang lagi oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi seolah Tuhan itu ingin menegaskan bahwa panggilan mereka itu diulang atau diteguhkan kembali, ya. Jadi mereka tidak usah kembali ke hidup lama mereka, karena mereka sudah lari, saudara sekalian, tinggalkan Tuhan ketika dia disalib. Ya, mereka pikir itu semua sudah bubar selesai. Tapi tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka dipanggil sekali lagi. Tapi bagi Petrus, barangkali ada satu pertanyaan. Apakah saya masih layak? Kalau yang lain mungkin masih layak. Mereka itu nggak nyangkal. Aku ini loh bikin dosa besarnya, bukan main. Aku menyangkal Tuhan. Apakah aku masih layak? Yang lain mungkin masih layak. Apakah aku masih layak? Saudara-saudara terkasih, langkah berikut dari Tuhan itu luar biasa. Dia bicara kepada Petrus dan mengajukan 3 pertanyaan yang sama. Dia ulang 3 kali pertanyaannya. Simon, adakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan yang sama ditanyakan. Nah, saudara terkasih, kita tahu apa jawaban Petrus? Petrus mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya. Jadi Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan 3 kali juga Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apakah Petrus ini mengasihi Tuhan? Ya, demikianlah saudara-saudara sekalian, Petrus itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia tidak usah lagi hidup dalam penyesalan dan rasa tertuduh yang mendera dia sekali. Saudara terkasih, semua orang berbuat salah dalam hidup ini. Semua orang pernah gagal dalam hidup ini. Semua orang, tak satu pun terkecuali, termasuk yang sekarang sedang berbicara ini. Semua kita pernah bikin salah. Semua kita pernah ngaco, ya. Semua kita pernah gagal. Tapi saat kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan dari Tuhan, akankah Dia mengampuni kita? Jawabannya pasti, karena ada jaminan dalam firman-Nya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu jaminannya, firman Tuhan.
Saudara terkasih, pemulihan Petrus itu dimulai dari perjumpaan hari itu di pinggir danau di depan api arang. Ya. Tapi tidak berhenti di situ. Sebab itu hanya memulihkan masa lalunya, tapi bagaimana dengan masa depannya? Saudara sekalian, dia masih perlu satu hal, dia perlu yang namanya kuasa. Dan kuasa itu hanya datang dari satu sumber, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau saya gambarkan ibarat mobil tadi, saudara sekalian, oke? Saya mengatakan kehadiran Tuhan Yesus itu adalah kunci. Jadi sekarang kita punya kunci nih, oke? Bisa buka pintu mobil, bisa beberapa apapun juga dengan mobil tersebut, tapi mobil tidak akan jalan sama sekali kalau saudara tidak menyalakan mesinnya. Jadi mesinnya itu ibaratnya adalah gambaran daripada Roh Kudus. Ya. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah motor dari transformasi. Ya. Dia adalah sentral di situ. Nah, saudara perhatikan, pada saat Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang tampil ke depan untuk dia itu menjelaskan tentang kejadian luar biasa pencurahan Roh Kudus. Nah, di sini kita lihat Petrus yang berbeda sama sekali. Petrus yang tampil dengan mantap, dulu dia itu berani tapi tanpa isi. Tapi sekarang dia penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dulu dia sembarang buka mulut. Sekarang kata-katanya membawa dampak luar biasa sekali. Coba lihat catatan Alkitab di Kisah pasal 2 ayat 37, tapi di versi perjanjian baru 2 ya. Ini ada terjemahan baru, namanya PB2. Kisah 2 ayat 37. Perhatikan saudara sekalian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perhatikan dalam bahasa Yunaninya itu, ini adalah kata nuso, yang dari kata nuso artinya menusuk. Ya. Dan ini kata ini dipakai untuk menggambarkan ketika tentara Romawi itu memakai tombak untuk menusuk lambung Tuhan Yesus. Ya. Jadi hati mereka itu tertusuk oleh kata-kata Petrus. Dan di bawah pengurapan yang kuat dari Roh Kudus, maka kata-kata nelayan sederhana ini membawa satu dampak yang sangat amat hebat. Sehingga orang yang mendengar hatinya langsung terbuka, langsung tertusuk. Di situ mereka mengatakan, apa yang harus kami perbuat? Kasih tahu sama kami apa yang harus kami lakukan. Jadi ini Petrus yang berbeda dengan sebelumnya. Ini bukan Petrus di Taman Getsemani, bukan sama sekali. Ini bukan Petrus di pinggir danau. Ini Petrus yang akan menggoncangkan dunia melalui pelayanannya. Saudara terkasih, Tuhan Yesus yang memulai, Roh Kudus yang menjalankan perubahan. Roh Kudus adalah roh kuasa. Ini terlihat sepanjang sejarah Alkitab. Dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Kejadian pasal 1, ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari awal sekali Roh Kudus bekerja. Lalu Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi saudara terkasih, jelas sekali peran sentral daripada Roh Kudus dalam sejarah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan peran Roh Kudus tak terpisahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Jadi mari kita sehari-hari ini meluaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, saudara sekalian. Di rumah tangga kita, tempat kerja kita, di tempat bisnis kita, saudara sekalian, di pergaulan kita, di pelayanan kita, di mana-mana kita perlu luaskan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Nah, kita perlu mengundang Roh Kudus untuk menuntun kita dan memimpin hidup kita. Dan ketika dia bekerja, maka terjadi sesuatu yang indah dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan sampai kita ini punya kuasa, tapi nggak dipakai, saudara-saudara sekalian. Ya. Seperti perumpamaan naik mobil tadi lah ya. Tanpa motor alias mesin dinyalakan, akhirnya mobil itu nggak ada bedanya dengan kereta. Kuda ya, cuma lebih mahal aja. Saya baca cerita di daerah Oklahoma di Amerika Serikat sana, itu ada minyak ditemukan.
di satu ladang milik satu orang Indian kulit merah, sudah tua orangnya. Sepanjang hidupnya orang ini miskin sekali. Tapi karena ditemukan minyak di ladangnya dia jadi kaya raya. Apa yang dia perbuat? Dia beli mobil. Dia beli mobil Cadillac. Yang paling mahal dia cari, yang paling gede. Nah, jadi sekarang tiap hari Pak tua ini itu akan pakai baju bagus, kemudian naik mobil. Nah, dia orangnya itu ramah. Dia naik mobil ke pertengahan kota kecil itu. Karena orangnya ramah, dia pengen ngelihat orang, pengen dilihat orang. Jadi dia melambai-lambai ke orang-orang gitu loh ya, sambil naik mobilnya itu. Nah, mobilnya nabrak-nabrak enggak bakal nabrak. Kenapa? Karena di depan mobilnya ada 2 ekor kuda yang menarik mobilnya. Kok bisa gitu? Iya. Pak tua itu nggak pernah belajar menyetir mobil, nyalin mesin mobil. Dia nggak tahu sama sekali. Ya. Dia tahunya cuma satu, ini mobil perlu ditarik oleh kuda. Ya. Saudara-saudara sekalian, di mobilnya itu ada suatu motor, ada suatu mesin yang bisa membuat dia berjalan lebih jauh, lebih cepat daripada 2 ekor kuda tersebut. Tapi karena dia nggak tahu caranya, ya tenaga itu, kemampuan itu, kuasa itu akhirnya tersia-sia. Jangan sampai kita ini punya kuasa, tapi kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu nggak kita pakai, saudara kasih. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah ibaratnya tadi mesin. Yang kalau kita nyalakan dia, kita manfaatkan dia, izinkan dia bekerja, maka terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Saya kasih contoh satu hamba Tuhan bernama D.L. Moody. Pendeta D.L. Moody itu dipakai Tuhan kemana-mana untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah, satu hal tentang pendeta Moody adalah bahwa dia tidak sekolah. Jadi dia punya bahasa Inggrisnya jelek sekali grammarnya ya. Dalam tulisan-tulisannya ketahuan sekali bahwa dia adalah orang yang sederhana, yang sekolahnya itu tidak tinggi sama sekali. Ngomongnya banyak kelirunya ya. Tapi dia pakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, tapi pada satu titik dia merasa capek bukan main, akhirnya jadi jenuh dan merasa pelayanan menjadi satu beban berat buat dia. Nah, suatu hari tengah-tengah KKR ada 2 orang wanita datang kepada dia dan berkata begini, "Pak Pendeta, kami ingin mendoakan Bapak." Nah, dia bilang, saya terlalu sering dengar kata-kata demikian. Dia agak ketus, jawabnya begini, "Ngapain doain saya? Doain aja jiwa-jiwa itu yang belum selamat itu." Oh enggak, mereka bilang gini, "Kami ingin berdoa supaya Anda menerima kuasa." Nah, dia nggak ngerti, dia pergi aja. Tapi setelah pergi dia balik lagi dan nanya, maksudnya apa? "Kami ingin berdoa supaya Anda penuh dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus." Nah, pendeta Moody ini dengar demikian ini, rupanya dia dijamah Tuhan juga. Dia bilang, "Oke lah." Jadi dia berdoa bersama dengan mereka, dan kemudian dia sendirian pun dia berdoa, minta Tuhan penuhi dia dengan Roh Kudus, berikan dia kuasa. Lalu kemudian, tidak lama kemudian dia ada di kota New York. Bayangkan di tengah-tengah kota begitu hiruk pikuk. Dan dia bercerita bersaksi katanya, mendadak saja dia alami yang dia katakan sebagai kuasa Allah. Yang mendera dia, kena ke dia ketika dia itu sedang jalan. Jadi dia lari ke rumah seorang teman dan minta satu kamar katanya, jangan diganggu, dia mau berdoa. Dan di situ dia mengatakan dia di situ berjam-jam. Dan Roh Kudus itu katanya terus-menerus memenuhi dia, sehingga dia bilang, "Hati saya penuh dengan satu sukacita yang sehingga saya minta Tuhan supaya jangan terlalu banyak." Katanya, nanti saya nggak tahan. Ya, lalu kemudian dia keluar dari ruangan tersebut dan seketika dia mengatakan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dia berkata begini, saudara sekalian, ya, khotbah saya nggak ada bedanya. Saya tidak membagikan kebenaran-kebenaran yang baru dari sebelumnya, tetapi jiwa-jiwa bertobat demikian mudahnya, berbeda dengan sebelumnya. Bahkan dia bilang, saya bisa bawa Anda ke jalan di kota New York, tempat di mana saya alami pertama kali zaman Roh Kudus tersebut yang mengubahkan dia. Saudara-saudara terkasih, ya. Roh Kudus itu adalah suatu karunia dari Allah Bapa, diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita ini, orang-orang lemah ini, tak berdaya ini, oleh karena kuasa yang demikian dahsyatnya,
Kita itu bisa alami perubahan, dan bukan hanya itu, kita dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karya Roh Kudus atas Petrus itu mengubahkan seorang nelayan tanpa nama menjadi seorang rasul. Dan suatu hari ketika kita tiba di Yerusalem baru nanti, setelah dunia ini berlalu, datanglah kota baru, Yerusalem baru tersebut. Dan di situ kita akan temukan di fondasi daripada kota baru itu, Yerusalem baru itu, di situ katanya, kata Alkitab, itu katanya di situ tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Akhirnya nama Petrus tercantum di fondasi daripada Yerusalem baru. Saudara-saudara sekalian, kisah Petrus ini adalah kisah pengharapan akan terobosan bagi mereka yang merasa buntu. Bagi mereka yang merasa diri sekarang mentok. Bagi mereka yang merasa tak berdaya, bagi mereka yang putus asa. Adakah orangnya di sini pada saat ini? Saudara yang merasa, saya tidak tahu saya mesti bagaimana lagi. Saudara yang merasa, saya nggak tahu mesti berbuat apa. Saya pengen berubah, tapi saya tidak bisa. Saudara terkasih, pada hari ini, saya ajak kita datang kepada Yesus yang akan memicu perubahan dalam diri kita. Serahkan dirimu kepada kuasanya. Dan Rohnya yang kudus akan bekerja sehingga perubahan terjadi. Hidupmu bisa berubah, keadaanmu bisa membaik, asal kita libatkan Tuhan kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Maukah saudara alami perubahan tersebut dalam hidupmu? Dan jika saudara mau pada saat ini membuka hati saudara, saya ajak saudara pada saat ini untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan minta Tuhan menyatakan kuasanya yang ajaib atas saudara dan saya pada saat ini. Saudara-saudara terkasih, saat kita berdiri hadapan Tuhan pada saat ini, kita berdiri telanjang. Kita berdiri tanpa kita bisa berkata apapun juga, berserah, pasrah sepenuh. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan kita. Kita telanjang, saudara-saudara sekalian. Dan kita saat ini datang ke hadapan Tuhan, rendahkan hati kita, dan minta Tuhan menyatakan kuasanya yang ajaib atas diri kita. Bagi saudara yang saat ini merasa buntu dan tidak tahu mesti bagaimana, izinkan kuasa di dalam nama Yesus itu mendobrak semua benteng yang ada, semua ikatan yang ada dilepaskan, dan semua kubu-kubu pertahanan, semua hal menghalangi engkau berubah. Pada hari ini, di dalam nama Yesus, semua itu dihancurkan, dilepaskan, dan perubahan mulai terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan perubahan tersebut atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bukalah hati saudara pada saat ini, buat terima kuasa Roh Kudus bekerja atas saudara sekalian. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudari yang saat ini ada di depan TV, depan handphone pada saat ini. Dan hamba berdoa pada saat ini Tuhan, supaya kuasa yang ajaib itu boleh dinyatakan atas kami sekalian di dalam nama Yesus. Kuasa Roh-Mu yang suci itu boleh bekerja dengan leluasa atas setiap kami yang hari ini datang dengan hati terbuka, dengan tulus hati. Kami datang dengan segala keberadaan kami dan mengatakan, kami perlu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu saat ini Tuhan Yesus, dan nyatakan berkat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terjadi atas kami yang hari ini sungguh-sungguh merindukan kuasa menjamah kami. Itu boleh terjadi ya Tuhan Yesus, ketika Engkau menyatakan karya-Mu yang ajaib, membaptis kami dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh yang suci, penuhi kami Tuhan, baptislah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, kuasa itu menjamah kami. Sekalipun ya Tuhan, kami masing-masing di ruangan kami, di tempat kami, bahkan lagi sedang di jalan sekalipun, kuasa yang sama itu menjamah kami dalam nama Yesus. Terjadi saat ini, kuasa Tuhan menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan dan sembuhkan yang sakit ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Sembuhkan mereka yang terluka. Mereka yang hari-hari ini merasakan putus asa. Biarlah pengharapan diberikan kepada kami, kemenangan kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami terima kemenangan besar di dalam nama Yesus. Terima kasih buat semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih, mari kita saat ini masuk dalam perjamuan kudus. Saudara saat ini siapkan
unsur-unsur perjamuan ini, roti dan anggur ini, dan mari kita bersama-sama datang ke meja Tuhan, seperjamuan dengan Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih, Tuhan Yesus itu menyampaikan banyak hal ketika bicara tentang perjamuan kudus. Tuhan kita berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Dan dia berkata, "Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi saudara-saudara sekalian, hidup kekal bagi kita yang terima perjamuan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus juga berkata demikian, bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Janji kebangkitan di akhir zaman bagi kita yang terima perjamuan ini. Lalu Yesus juga berkata demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah persekutuan yang intim dengan Tuhan kita melalui sarana perjamuan kudus ini. Maka sekarang saudara-saudara sekalian, mari angkat roti di tanganmu saudara terkasih, dan saudara dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu. Pecahkan bagi kami terima dan makan dengan penuh iman percaya ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Angkatlah cawan di tangan saudara. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru ini yang dimateraikan oleh darahmu yang suci yang kudus itu Tuhan. Kami terima dan minum dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua janji-janji yang Tuhan berikan melalui perjamuan kudus, kami terima sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kami, atas bangsa negara kami, Tuhan, sehingga bangsa negara kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan dijauhkan dari segala krisis-krisis yang lebih jauh ya Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan memenuhi Indonesia, sehingga bangsa kami Tuhan bisa bertahan melewati semua krisis ini, pandemi ini sekalipun semuanya Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas orang yang kami kasih, dijauhkan dari segala virus yang jahat, dari segala bakteri jahat, dari segala kuman jahat. Tapi kesehatan dari Tuhan diberikan bagi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati tim Praise and Worship, berkati tim media Tuhan, berkati mereka berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Hanya bagi